Bapak, Ibu-ibu semuanya yang kami cintai, yang kami sayangi, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari kita awali duduk indah kita sore hari ini di masjid ini. Kita buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat supaya ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Bude ndang saya WA. Bude gimana ini libur apa ndas? Nah seneke pripun? Masya Allah itu kalau sudah mencatat itu menjadi haknya ibu-ibu, walaupun badai hujan kayak tadi, langitnya jadi apa bu? Jadi terang. Ini bukan masalah sepele, ini masalah iman. Suatu hari ibu saya mau ke Jogja, saya cari karika, saya kalingan Butoyo, saya pergi ke Butoyo, di warungnya tutup. Tak oyakkan dalamnya, Pak Toyo tidak ada. Lalu saya, ya wes bagaimana yang tuku nang asik, di asik habis pun. Beli saja di kongsi, Masya Allah. Saya mikir kalau di kongsi parkirannya angel. Kemudian saya belum pernah beli karika di depannya bakso kers itu. Saya niat beli di situ, baru turun mobil ada Assalamualaikum Bunda. Saya beli karika, pulang bawa bakso. Masya Allah. Itu bukan hanya baksonya, bukan bergebleknya, bukan tempe kemulnya, bukan hadiah yang lain, tetapi iman kita. Segala sesuatu kalau sudah jadi rezeki kita menghindar. Saya mau beli di Moyosari, saya mau beli di Asik, mau beli di Kongsi, enggak. Sama Allah dituntun sampai kita ketemu dengan rezeki kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya rezeki kita yang ngoyok kita. Kalau kita tidak, kita yang dioyokkan kepada rezeki kita. Maka belajarlah dari meja makan. Pagi ini kita sarapan apa mohon bu? Saya tadi pagi beli pindang, bikin sambal, saya sama nguduk capung. Coba kalau rezeki itu yang kita yang ngoyok, kalau mau beli pindang harus kemana bu? Kan bikin dulu di sana Pati bu, secepak laut minimal Purworejo. Tetapi pindang dijatahkan Allah ke pasar, kita jemputnya dekat kemana bu? Masya Allah. Itu bu. Coba kalau capung itu kita harus nanam dari nol, Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ini bagian dari tauhid. Sesungguhnya segala sesuatu kalau sudah jadi jatahnya kita, pasti akan didatangkan Allah dengan cara apapun. Dan sebaliknya, kalau sesuatu bukan bagian dari jatah kita, walaupun sudah dipiring, sudah mau dipolok, dilalat tangannya ketampel, kemudian makanan itu jatuh. Maka mari kita imani, mari kita jadikan itu semuanya penambah kepercayaan kita kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita akan meneruskan kisah kita. Mulai dari Nabi Musa lahir, dihanyutkan di Sungai Nil, dipungut oleh kedua tangan siapa? Asia. Lalu Nabi Musa berkelahi dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Berkelahi dengan siapa? Dengan salah seorang dari suku Kipti. Nah, di kota apa? Memphis, betul. Lalu karena ketakutan Nabi Musa lari kemana? Kota Madian. Bertemu dengan siapa? Dua orang wanita. Doa apa saja yang dipanjatkan Nabi Musa pertama kali? Doanya apa saja bu? Pertama kali, doa yang pertama kali diucapkan Nabi Musa apa? Yuk, sebelumnya mohon ampun karena apa? Karena membunuh. Yang kedua doa apa? Minta diselamatkan dari perbuatan orang yang zalim. Tiga, minta ditunjukkan jalan yang lurus. Kemudian doa yang keempat yang luar biasa, bagaimana bunyinya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.
apa yang diberikan Allah setelah Nabi Musa berdoa itu satu. Cara sulit ini butuh lanjut pelajaran. Nomor satu, diberikan tempat yang aman dengan bertemu dengan Syekh Madian, plus diberikan apa, dapat apa? Dapat bonus istri. Kemudian setelah menikah Nabi Musa mengambil yang mana? 10 tahun atau yang 8 tahun? Yang 10 tahun. Dan setelah 10 tahun Nabi Musa ingin kembali kemana? Ke Memphis. Kemudian di jalan Nabi Musa melihat api. Kemudian Nabi Musa mendatangi api itu, ternyata adalah Allah. Dan kemudian Nabi Musa diajari ketika memiliki rasa takut, tangannya Nabi Musa diminta bagaimana? Ditaruh di dada. Kemudian keluar cahaya ketika tangan Nabi Musa dimasukkan kemana? Ke ketiak. Masya Allah. Itulah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan sesaat setelah Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, sampailah Nabi Musa kembali ke kota Memphis. Dan juga Nabi Musa meminta untuk Nabi Harun menemani dakwahnya, karena Nabi Musa lidahnya apa bu? Tidak fasih. Lebih fasih siapa? Nabi Harun. Kemudian Nabi Harun dijadikan oleh Allah sebagai Rasul juga, sebagai Nabi juga. Maka Nabi Musa mendatangi Fir'aun bersama dengan saudara laki-lakinya siapa? Nabi Harun. Baik, mari kita buka surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-10. Inilah awal-awal pertemuan antara Nabi Musa dengan Fir'aun laknatullah alaihi. Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat yang ke-10. Baik, kita awali dari ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz nada rabbuka Musa aniktil qauma zalimin qauma fir'auna alla tattaqun. Nabi Musa setelah diberikan mukjizat tongkat jadi ular, tangan dimasukkan ke ketiak, keluar apa? Cahaya. Ketika Nabi Musa takut, diminta untuk meletakkan tangannya di dada. Kemudian Nabi Musa diutus untuk pergi berdakwah kepada Fir'aun. Kemudian apa? Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Ayat ke-15. Jangan takut, mereka tidak akan membunuhmu, kata Allah. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami. Sungguh kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan. Kemudian datang Nabi Musa kepada Fir'aun, dan apa yang diucapkan Fir'aun di surah Asy-Syu'ara ayat ke-18 dan 19. Fir'aun berkata begini, singkat cerita bertemu. Fir'aun berkata, bukankah aku itu mengasuhmu dari kapan? Dari bayi sampai apa? Sampai besar. Bahasa garungnya jeke orang kalingan tak? Jeke kelinen kali sing nyelametna nyong. Sing nenggoni jeke kelambi nyong. Sing ngempani jeke nyong. Cara sekarang sing nyekolahna jeke nyong. Sing dadekna jeke bisa dadi kayak wong sekarang nyong. Itu kata Fir'aun yang diucapkan. Ketika Nabi Musa mulai berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun menjawab, jangan bilang seperti itu. Kamu ini kurang ajar. Kamu gak ingat bahwa aku ini adalah orang yang telah memelihara kamu dari apa? Dari bayi, menyelamatkanmu dari sungai. Kemudian lihat jawaban Nabi Musa alaihi salam pada ayat yang ke-23. Ini ayatnya loncat-loncat, ibu mirengakan betul apa-apa. Kemudian qala ayat yang ke-23,
samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Kemudian Nabi Musa itu berkata di ayat yang sebelumnya, apakah seimbang kalau engkau memelihara aku berapa orang? 1, sementara Fir'aun itu memperbudak seluruh bangsanya Nabi Musa, bangsa Bani Israel. Sepeninggal Nabi Musa berkelahi dengan siapa tadi? Nabi Musa dicari tidak ada, maka Bani Israel yang tinggal di Mesir sama Fir'aun dijadikan apa, Bu? Budak. Yang anak laki-lakinya diapakan? Dibunuh, perempuannya dipermalukan, kemudian apa? Mereka dijadikan budak. Itu berlangsung terus menerus sampai ketika Nabi Musa kembali, kemudian Fir'aun berkata, kamu gak ingat aku yang memelihara kamu? Kata Nabi Musa, mosok dengan melihara saya 1 tapi memperbudak seluruh kaumku yang bernama kaum Bani Israel. Maka kemudian Fir'aun berkata tadi, Tuhanmu itu Tuhan siapa? Maka cerita Fir'aun ini, Bu, ini baru saya batasi ini. Kalau Ibu melihat tanda hijau yang ada di dalam Quran saya ini, ceritanya banyak sekali pindah-pindah ayat. Maka Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun meminta didatangkan mukjizat. Tadi di Bukit Tursina Nabi Musa diberi apa, Bu? Diberi mukjizat. Mukjizat yang pertama suruh apa? Melemparkan tongkat. Tiba-tiba tongkatnya Nabi Musa kemarin gimana, Bu? Takut karena tongkatnya jadi ular. Lalu Allah bilang gimana? Jangan takut, ambil. Kemudian diambil. Ketika ular itu dipegang jadi apa lagi? Maka itu ditunjukkan kepada Musa. Di ayat yang lain waktunya duha, ketika semua orang Mesir berkumpul pada perayaan tertentu, mereka semuanya dikumpulkan. Fir'aun meminta Nabi Musa untuk berduel dengan para penyihirnya, dengan cara penyihirnya melemparkan tali-tali kecil yang menjadi ular. Kemudian seperti yang diajarkan Allah di Bukit Tursina, Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, kemudian tongkat itu memakan ular yang kecil. Sekarang Ibunda, penyihir itu tahu bahwa yang dilakukan Nabi Musa itu bukan sihir seperti mereka. Maka kemudian nanti penyihirnya Fir'aun itu beriman. Begitu melihat ularnya Nabi Musa memakan ular-ular kecil mereka langsung sujud dan berkata, aku beriman kepada Tuhannya Musa alaihissalam. Ibu, ada pelajaran yang luar biasa. Paginya masih jadi tukang sihir, sorenya mereka menjadi syahid karena dibunuh oleh Fir'aun dengan cara yang dipatahkan, ditebas tangan kanan, kakinya berarti kaki apa? Kiri. Kalau yang ditebas tangan kiri, kakinya sebelah kanan. Itu cara Fir'aun menyiksa penyihir mereka. Jadi pagi mereka masih jadi tukang sihirnya siapa? Fir'aun, sore harinya menjadi syahid. Lalu bagaimana dengan kita? Kita lahir dalam keadaan muslim, kita melaksanakan sholat, kita duduk di pengajian, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, kita melakukan wakaf. Masya Allah, rugi kalau kita tidak mati dalam keadaan husnul. Sedangkan ada orang yang belum pernah sholat sekalipun, belum pernah seperti kita duduk di majelis ilmu. Siapa mereka? Penyihirnya Fir'aun. Mereka pagi masih melawan Nabi Musa. Kemudian ketika melihat ularnya Nabi Musa memakan tali-tali itu, mereka langsung sujud karena mereka itu penyihir. Mereka tahu bahwa yang dilakukan Nabi Musa itu bukan perkara sihir. Maka mereka tahu bahwa Musa benar-benar utusan Allah. Kemudian mereka bersujud kepada Nabi Musa, beriman kepada siapa itu? Lalu Fir'aun menghukum mereka dengan cara menyilang. Bahkan di ayat-ayat dikatakan, akan aku salib engkau di pohon kurma. Jadi cara memangkas tubuhnya itu disilang. Itu perkataan Fir'aun. Mereka tidak takut, mereka tidak gentar. Akhirnya mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Masa kita yang dilahirkan Islam, kita tidak mati dalam keadaan yang baik? Maka wahai saudaraku, mengingatkan kepada yang bicara ini, semoga kita semuanya kelak kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Terus dikeluarkan lagi mukjizat yang kedua, tangan ketika dimasukkan
keluar nopo, keluar cahaya. Kemudian ditampakkan lagi mukjizat berikutnya yang pernah kita kaji waktu kita mempelajari tentang Bani Israel. Kemudian Allah menurunkan banjir di Mesir. Kemudian Fir'aun berkata apa? Wahai Musa, doalah kepada Tuhanmu, kalau banjir ini bisa hilang karena doamu, maka Bani Israel akan kami lepaskan. Karena Nabi Musa bercita-cita melepaskan Bani Israel pergi kemana? Masih ingat ceritanya? Kembali kemana? Ke Palestina. Tetapi ditahan oleh siapa? Fir'aun. Maka di antara mukjizat-mukjizat itu Allah turunkan lagi. Allah turunkan banjir. Kemudian Fir'aun berkata, kalau kamu berdoa kepada Tuhanmu, banjirnya bisa hilang, Bani Israel akan aku lepaskan kepadamu, dan aku akan beriman kepada Tuhanmu. Nabi Musa mengangkat tangan, banjirnya hilang. Fir'aun beriman. Bani Israel dilepaskan oleh Fir'aun? Tidak. Datang lagi kemudian apa ibu? Belalang. Itu masih ingat. Kemudian didatangkan belalang sampai Mesir itu penuh dengan belalang, dan mereka ditimpa kematian yang luar biasa mengerikan. Datang lagi Fir'aun membuat perjanjian, wahai Musa, kalau engkau berdoa kepada Tuhanmu, belalang ini bisa pergi, maka aku akan melepaskan Bani Israel kepadamu, dan aku akan beriman kepada Tuhanmu. Musa berdoa kepada Allah, belalangnya hilang, Bani Israel dilepaskan? Tidak. Nabi Musa beriman? Tidak. Lalu datang apa lagi? Katak. Di mana-mana ada katak. Fir'aun datang lagi kepada Nabi Musa, berdoa kepada Tuhanmu, kalau katak ini hilang akan aku lepaskan Bani Israel bersamamu, dan aku akan beriman kepada Tuhanmu. Berdoa Nabi Musa, hilang kataknya, Bani Israel dilepaskan? Tidak. Fir'aun beriman? Tidak. Datang lagi apa? Sudah apa tadi? Banjir, terus belalang, terus katak, terus datang apa lagi? Darah. Datang apa lagi? Kutu. Sama yang dilakukan Fir'aun, meminta Nabi Musa untuk berdoa dengan perjanjian kalau azab itu hilang, Bani Israel akan dilepaskan. Tapi dilepaskan atau tidak? Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, maka Allah berfirman di dalam ayat yang lain, sungguh Allah telah memberi Musa 9 keajaiban. Coba dihitung nomor 1, tongkat, 2, tangan, 3, menghilangkan banjir, 4, menghilangkan kutu, 5, katak, 6, darah, 7, belalang, 8, membelah lautan, 9, tadi yang satu belum disebut ya? Kutu, bahkan lebih dari itu. Tetapi itu semuanya tidak membuat manusia paling durjana di muka bumi siapa namanya? Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Tetap tidak membuat dia beriman. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, nanti dilanjutkan sampai mereka bertarung, kemudian sampai cerita ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel akhirnya keluar dari tanah mana? Tanah Mesir menuju ke Palestina. Dikejar siapa ibu? Dikejar Fir'aun. Ada satu cerita yang luar biasa. Ini terdapat di dalam surat Yunus. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, Fir'aun semakin menekan Bani Israel dan memperbudak mereka. Turun perintah Allah, Musa sudah didakwai tetap tidak luluh hatinya. Semakin tinggi penekanan Fir'aun terhadap Bani Israel, turun perintah Allah, Nabi Musa diminta membawa Bani Israel keluar dari mana? Masya Allah. Niki, makanya kalau Bani Israel itu tidak beriman kepada Allah itu luar biasa. Karena Nabi Musa mengeluarkan mukjizat sekian banyak dari Allah untuk menyelamatkan siapa? Bani Israel. Dia tetap tidak dilepaskan oleh Fir'aun. Tetapi Bani Israel di kemudian hari sudah diselamatkan Musa dari Mesir menuju ke Palestina, tetap berbuat ingkar sebagaimana ingkarnya yang diceritakan Al-Quran. Mulai kisah tadi sudah bertemu Fir'aun, ditunjukkan semua mukjizat, berdialog Musa dengan Fir'aun, terus Fir'aun sampai meminta dibangunkan bangunan yang tinggi. Itu kenapa disinyalir piramida, kemudian kerajaan-kerajaan yang terbuat dari gunung-gunung itu, termasuk bangunan yang dibangun oleh insinyurnya Fir'aun yang bernama Haman, yang Fir'aun berkata, bangun
tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Jadi inilah orang-orang yang mengedepankan akal, tidak mau beriman kecuali Tuhan yang bisa dilihat. Kalau tidak lihat saya tidak beriman. Berarti itu mazhabnya Fir'aun. Fir'aun itu tidak mau beriman kepada Nabi Musa kecuali Fir'aun melihat Tuhannya Musa. Maka dia minta kepada Haman untuk membangunkan bangunan. Sudah seperti itu terjadi yang pernah kita ceritakan, untuk kakak dan seterusnya. Turun perintah, inilah saatnya Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Lari Nabi Musa bersama Bani Israel. Kemudian dikejar oleh tentara Fir'aun. Ibu, tibalah ketika Bani Israel terpepet, depannya laut merah, belakangnya tentara Fir'aun. Maka diabadikan di dalam surat Yunus, Allah berfirman, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa. Ketika bertemu dua kelompok seperti ini, yang depan siapa tadi? Bani Israel, depannya Bani Israel apa? Laut, belakangnya siapa? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kita pasti ketahuan, kita pasti mati. Ke depan tenggelam, di belakang ada siapa? Ada Fir'aun. Enggak ada jalan keluar lain. Umpami riki belumbang nek maju ya kejegur belumbang, nek mundur kena tentaranya Fir'aun. Apa yang dikatakan Musa ketika Bani Israel berkata inna lamudrakun, kita pasti mati, kita pasti tertangkap Fir'aun, kita pasti habis di depan laut ini. Musa menjawab, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa berkata, tidak, pasti Allah akan menolongku. Pertanyaannya sekarang, apakah tadi turun malaikat Jibril bahwa Allah akan menolong Nabi Musa? Tidak. Apakah Nabi Musa mendapatkan bocoran dari Allah bahwa Allah akan segera menolong Nabi Musa? Tidak, Ibu. Tapi Musa berkata dengan keimanannya, sungguh Musa berkata dengan keimanan yang tinggi, yakin betul bahwa Allah pasti akan menolong. Maka ibunda, ada ulama yang mengatakan, kenapa pertolongan itu kadang-kadang tidak muncul ketika kita punya masalah? Karena keyakinan kita tidak sebesar keyakinan siapa? Nabi Musa. Di depannya laut, di belakangnya tentara Fir'aun, gak ada jalan keluar. Tapi Nabi Musa yakin pasti Allah menolong. Maka kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, fa'auha ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Maka kemudian Jibril datang mewahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan apa? Tongkatnya. Dipukulkanlah tongkat, laut terbelah. Sekarang pertanyaannya, ibu depannya laut, belakangnya Fir'aun. Kalau mau nyebrang mestinya Allah datangkan apa? Perahu, speedboat, ketek, kayu roboh, ben bisa ditunggangi apa? Tetapi justru Allah meminta Nabi Musa untuk melemparkan apa? Pertanyaan kita, nyambung atau tidak tongkat dengan laut? Tidak nyambung. Tetapi Nabi Musa jadi boten nyambung, mau pulau nyebrang kapal mentalakan tongkat. Sama seperti kita sakit, Allah meminta kita bersedekah. Katanya bersedekah itu bisa ngomong. Kemudian ada orang bilang, jadi boten nyambung, anak wong lara kapan sedekah. Ada orang punya kesulitan kok suruh bertaubat. Ada orang punya masalah kok suruh minta maaf kepada orang tua. Ada orang punya kesulitan kok minta maaf kepada suami. Kok gak nyambung? Sama seperti kisah ini, gak nyambung antara suruh melempar tongkat dengan laut yang ngomong. Jangan yang, tapi Nabi Musa sama sekali tidak mengingkari perintah Allah. Nabi Musa tetap melaksanakan perintah itu. Kemudian laut terbelah. Maka ya Allah, pertanyaan selanjutnya, mudah tidak bagi Allah seandainya Allah tidak perlu menyuruh Nabi Musa langsung laut dibuka? Allah bisa atau tidak? Bisa, tinggal matur nopo kun. Tapi kenapa Allah meminta Nabi Musa untuk membuka tongkatnya? Supaya Bani Israel tahu betul, yang lain supaya ikhtiar betul, Ibu, supaya umatnya Muhammad yang mendengar cerita ini tahu bahwa kewajiban kita itu berusaha walau
walaupun usaha kita tidak nyambung dengan apa yang sedang dihadapi. Salah satu contoh, ada orang tua ekonominya terbatas, anaknya pengen jadi apa? Dokter misalnya. Kalau pengen jadi dokter sekarang harus punya uang berapa? Ratusan juta. Kemudian orang tuanya berkata, ya Allah beri patahnya, kata Allah jangan bilang begitu. Kamu usaha saja, walaupun usahanya tidak nyambung, nanti yang akan memberikan hasil siapa? Allah. Itulah yang dicontohkan Nabi Musa. Dan cerita ini sama dengan cerita Maryam. Ketika Maryam hamil besar, kemudian mau melahirkan, sama Allah Maryam diminta untuk apa? Menggoyangkan pangkal pohon Nursewu. Ibu kesah galingan bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3. Kantos nopo larane ka ana wong hamil kon ngungkur-ngungkur nopo? Kira-kira wite ungkur ngono. Tidak kan? Coba ibu datang ke bidan sedang bukaan kok sama Bu Bidan suruh apa? Suruh uyuk-uyuk wet, kan tidak nyambung. Tapi apakah Maryam menolak petunjuk Allah ini? Tidak. Maryam melakukan, dan apa yang jatuh? Kurma, dan bukan kurma yang matang tapi namanya rutop. Rutop itu kurma yang belum matang tapi sudah tidak mentek. Cara darong kemading. Sekarang ibu untuk jambu nek dungkur-dungkur sing gigol sing kemading napa sing kosong? Sing kosong. Logikanya seperti itu. Tapi ketika kita menuruti perintah Allah, digoyang pohon kurma itu, yang jatuh bukan kurma yang busuk, yang jatuh bukan kurma yang sudah matang, tapi yang jatuh kurma yang bawang, kurma yang gemading. Padahal logikanya kan gak nyambung. Maka apa sih susahnya bagi Allah langsung jatuhin kurma buat Maryam? Gak ada susahnya. Tapi kenapa Allah meminta Maryam untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma? Supaya umat Muhammad yang membaca Al-Quran tahu bahwa tugas manusia ini berikhtiar. Sementara hasilnya milik siapa? Allah. Dan kalau kita imannya ikhtiar sebagaimana tongkatnya Nabi Musa, sebagaimana Maryam diminta menggoyangkan pangkal pohon kurma, yang akan diberikan Allah hasil bukan yang sepele, tapi diberikan rutop. Dan Nabi Musa mukul tongkat kok lautnya bisa apa? Terbelah. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mencoba mempelajari terbelahnya laut ini, Bu. Kemudian ada kecepatan angin yang luar biasa. Angin itu membelah air sehingga air itu terbelah. Dan para ulama tafsir mengatakan laut itu terbelah menjadi 12 jalan. Karena sukunya Bani Israel ada berapa? 12. Karena putranya Nabi Yakub ada berapa? 12. Sehingga supaya jalannya itu sendiri-sendiri. Masya Allah kebesaran Allah. Kemudian setelah mereka menyeberang, Nabi Musa diminta mengumpulkan tongkat kembali. Fir'aun tenggelam. Maka saat itu Nabi Fir'aun berkata, dan perkataannya diabadikan di dalam Al-Quran. Fir'aun ketika tenggelam itu berkata, hari ini aku beriman kepada Allah, Tuhannya Musa dan Tuhannya Bani siapa? Bani Israel. Sekarang ada pelajaran lagi. Musa di ayat yang lain berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Musa. Fir'aun di ayat yang lain berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sekarang Fir'aun ketika tenggelam, Fir'aun berkata, aku beriman kepada Tuhannya. Dua ucapan yang bertolak belakang. Satu ngaku nama Tuhan, yang satu iman kepada Tuhannya siapa? Ibu fokus pertanyaannya. Dua kalimat ini diucapkan sama-sama Fir'aun masih jadi nama raja. Masih soge enggak? Masih punya tentara yang jumlahnya ribuan enggak? Masih punya istana yang lebar enggak? Tetapi kenapa yang pertama Fir'aun mengucapkan saya Tuhan, tetapi ketika yang terakhir Fir'aun mengucapkan saya percaya kepada Tuhan yang Musa? Apa bedanya? Sama-sama dia masih jadi raja. Dua-duanya diucapkan Fir'aun masih raja, masih punya harta, masih punya kerajaan. Tetapi kenapa ucapannya bisa berbalik berbeda sekalipun? Yang satu merasa masih kekal, yang satu sudah tahu bahwa kematian di mana. Tidakkah ini mendatangkan pelajaran kepada kita
sekelas Fir'aun, duitnya jangan banyak, kekayaannya jangan banyak, kekuasaannya jangan banyak, pasukannya jangan tanya. Tetapi ketika maut sudah di depan matanya, dia tahu betul semua yang dimilikinya ada artinya atau tidak? Tidak ada artinya. Tetapi ketika dia masih merasa jauh dari kematian, merasa bahwa berkuasa, dia ngaku Tuhan. Dia berkata Sungai Nil itu di bawah kendali saya, dia ngaku Tuhan. Itulah yang dinamakan kesombongan. Dan inilah pelajaran wong niku nek ngeling-eling mati boten bakalane dados kaya sinten? Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak ikut mati, tidak eling mati. Baru tahu kematian itu ketika badannya benar-benar mau apa? Tenggelam. Maka pernah ada judul kajian kami pernah bawakan, belajar dari ucapan Fir'aun. Ucapan yang pertama tingginya kemana, Bu? Selangit. Sementara ucapan yang kedua saat dia mau mati, dia berkata percaya kepada Tuhannya siapa? Padahal sama-sama dia masih punya harta. Kenapa? Karena yang pertama dia menganggap masih kekal, yang kedua dia tahu semua yang dimilikinya di depan kematian tidak ada harganya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ini pelajaran untuk kita. Mengingat-ingat kematian itu benar-benar akan menjadi rem kita semuanya di dalam kehidupan. Sekarang kematiannya Fir'aun. Ada yang mengatakan Fir'aun itu jadi beriman gara-gara ucapan tadi. Tetapi pendapat yang rajih, Fir'aun tidak beriman dan Fir'aun dimasukkan kemana? Ke dalam neraka. Ibunda, Fir'aun pernah kami ceritakan, mumi-mumi di Mesir itu semuanya seperti ini, rapi, semuanya seperti ini. Tapi tangannya Fir'aun yang disinyalir dia Ramses yang hidup dalam kerajaan Nabi Musa itu, tangannya begini. Kenapa tangannya begini? Kata para sejarawan, karena waktu itu Fir'aun itu tergulung ombak, maka dia nangkis ombak itu supaya tidak supaya tidak kebukan. Kalau digambar-gambar tentara Fir'aun itu, Fir'aun naik kendaraan membawa tameng, tangan satunya membawa senjata. Maka tangan ini digunakan untuk memegang tameng supaya air itu tidak Nah, maka Fir'aun, muminya Fir'aun yang diabadikan di Museum Kairo, yang disinyalir itu adalah Fir'aun di zaman Nabi Musa, tangannya tidak serapi dengan mumi-mumi yang lain. Tetapi tangannya satu seperti ini. Dan dialah satu-satunya mumi yang punya paspor, kemudian pernah dikaji oleh Profesor Lauris dari Prancis. Kemudian profesor itu akhirnya masuk Islam karena mempelajari jasadnya Fir'aun. Kemudian diteliti, di sini mengandung banyak garam karena dia matinya di mana? Laut. Kemudian kenapa bisa diawetkan? Orang Mesir gengsi. Masa Tuhannya mati di mana? Laut. Berarti bukan apa? Maka kemudian mereka buru-buru menjadikan Fir'aun sebagai mumi. Karena mereka tidak ingin Tuhan mereka mati di mana? Mati di laut. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sengaja Fir'aun jasadnya diawetkan untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Saya ngaji di sebuah rumah, ada seorang perempuan, dia basicnya Nasrani, dia bertanya seperti ini, ya Allah, Ustazah, kenapa kita harus percaya kepada kisah Fir'aun? Bisa jadi itu kisah yang dibuat-buat. Saya bilang, Mbak, kalau panjenengan baca buku, biasanya ada kesalahan nggak ketiknya, Bu? Kemudian cetakan pertama, revisi, cetakan kedua, cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga. Itu kalau buku tulis. Tapi Al-Quran pernah ada revisi, Bu. Dan Masya Allah, jasadnya Fir'aun itu berapa kemarin Gus Fahmi ngaji di sini? Berapa abad yang lalu, ribuan, dan masih diawetkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran kita semuanya. Maka Masya Allah, kalau hari ini Bu, kemudian perbatasan Rafah itu ditutup oleh tentara Mesir, sementara di sampingnya ada saudara kita di mana? Di Rafah tidak bisa Bu. Saya menulis ya Allah Mesir. Oh, nyatanya ini bahasa saya saja sih, bukan Quran. Mesir wis tahu buat tinggal Fir'aun, dan Mesir sudah pernah dibuat tinggal Nabi. Ya mungkin ada yang sifatnya nuruni Fir'aun, ada yang sifatnya nuruni Nabi. Masya Allah, itu kematian Fir'aun. Dan jasadnya masih ada. Semoga ibu semuanya diberikan rezeki oleh Allah, umroh plus tindak Mesir, jur meresani jasadnya Fir'aun yang diabadikan oleh Allah
sengaja diabadikan oleh Allah supaya menjadi ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita pelajari. Bahwa dari sekian banyak kisah yang kita pelajari, gak ada ceritanya orang zalim itu menang. Ada gak ceritanya orang zalim? Dan tidak ada satupun kisah yang kita pelajari dari awal sampai setengah buku ini orang yang beriman kepada Allah ujungnya kesengsaraan tidak ada. Semua yang kita pelajari Nabi Nuh dihina, ujungnya semuanya kebahagiaan. Dan semua yang melawan Nabi ujungnya apa bu? Kesengsaraan. Gak ada. Maka ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, maka hari ini cewek niku kudu yakin melu kebenaran, melu kebaikan, menjunjung tinggi kebenaran. Walaupun sekarang banyak fitnah, tidak ada ceritanya orang berjalan dalam kebenaran dan akan dirugikan oleh Allah. Kalau hari ini kita melihat yang zalim berasa lebih diunggulkan oleh Allah, yang zalim kemudian sehat, yang zalim kemudian tidak ada ceritanya dari kisah yang kita pelajari dalam Al-Quran. Orang zalim dalam penghujung kehidupannya bahagia, nggak ada. Maka apa yang membuat kita ragu-ragu untuk bersedekah? Apa yang membuat kita ragu-ragu untuk berangkat ngaji? Apa yang membuat kita ragu-ragu untuk berbuat baik? Semua kebaikan ini muaranya insya Allah kebaikan. Dan ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah akhir hayat Fir'aun. Kemudian Masya Allah ada satu kisah yang luar biasa, bahwa ada pelengkap kisah, yaitu tentang kisah jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti tadi Nabi Musa kan sudah berlalu, Nabi Yusuf tinggal di mana? Di Mesir. Sampai berganti kepada datangnya Nabi Musa, kemungkinan besar Nabi Yusuf dikuburkan di mana? Di Mesir. Maka ada riwayat yang diriwayatkan di sini, diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari bahwa Nabi datang kepada seorang Badui, dan Badui itu memuliakan beliau. Beliau kemudian berkata kepadanya, datanglah kepada kami. Orang Badui itu kemudian datang, lalu beliau berkata, mintalah apa keperluanmu. Badui itu berkata, unta untuk kami tunggangi dan kambing untuk diperah keluargaku. Rasulullah kemudian berkata, apa kalian tidak bisa menjadi seperti wanita tua Bani Israel? Setelah itu beliau bersabda, Musa ketika pergi meninggalkan Mesir bersama Bani Israel, mereka tersesat jalan. Lalu Musa bertanya, apa ini? Ulama mereka berkata, Yusuf ketika menjelang kematian mengambil janji kepada Allah agar kami tidak keluar meninggalkan Mesir tanpa memindahkan tulang-tulang Yusuf kepada kami. Jadi Bani Israel ketika mau dibawa pergi oleh Musa, mereka berkata, dulu kami mengambil janji kami tidak akan keluar dari Mesir kecuali membawa tulang dari Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Musa bertanya, lantas siapa yang mengetahui tempat kuburnya? Ulama Bani Israel itu menjawab, salah seorang wanita tua dari Bani Israel. Musa kemudian mengirim utusan kepada wanita tua itu. Lalu Musa berkata, tunjukkan kepadaku di mana makam Yusuf. Wanita tua itu berkata, tidak sebelum kau memberikan permintaanku. Musa bertanya, apa permintaanmu? Wanita itu menjawab, aku bersamamu di surga. Musa enggan memberi permintaan wanita tua itu. Lalu Allah mewahyukan kepadanya agar mengabulkan permintaan wanita tua itu. Wanita tua itu kemudian pergi menuju sebuah danau. Lalu berkata wanita tua itu, galilah. Mereka kemudian menggali hingga mengeluarkan tulang-tulang Nabi Yusuf. Setelah mereka memindahkan tulang-tulang Yusuf ke tanah, jalanan menjadi terang seperti cahaya di siang hari. Saya lanjutkan. Tulang-tulang Yusuf maksudnya adalah jasadnya. Orang Arab menyebut jasad dengan sebuah tulang. Dan di dalam riwayat Abu Daud, di dalam nomor 1081 dari Ibnu Umar, bahwa ketika Nabi sudah berbadan tambun, Tamim Ad-Dari berkata kepada beliau, bolehkah aku membuatkan mimbar untukmu, dan seterusnya. Yang intinya ibu, bahwa tulangnya Nabi Yusuf dipindahkan kemana? Ke Palestina. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti di akhir kisah tentang Nabi Musa, kita akan bercerita tentang kematian Nabi Musa alaihissalam. Jadi di Mesir itu ada satu telaga yang disebut juga dengan telaga Korun. Katanya Korun tenggelam di situ. Tapi saya juga tidak tahu kalau itu telaga Korun mesti oleh pemerintah Mesir diapakan, Bu? Digali untuk diambil nopo nih. Nah, maka ibu,
Kalau segala sesuatu itu tidak ada manfaatnya ketika kita bicarakan, maka tidak perlu kita bicarakan. Contoh, jur siki kuburannya Nabi Yusuf nang di jur maka kalau sesuatu itu Al-Quran tidak menerangkan, hadis tidak menerangkan secara detail, wallahu ta'ala a'lam. Yang kita tahu satu riwayat tadi bahwa jasad Nabi Yusuf dibawa Bani Israel ketika Bani Israel keluar bersama Nabi siapa? Berarti Nabi Yusuf jasadnya tidak ada di mana, tapi dibawa oleh Bani Israel keluar dari Mesir. Bentuknya seperti apa? Wallahu ta'ala a'lam. Tidak perlu kita bicarakan. Cukup yang kita imani adalah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah kenapa cerita Nabi Musa dan Fir'aun saya belum selesai mempelajariku. Masih terus belajar. Walaupun ini ceritanya Fir'aun sudah mati, tapi di rumah saya terus mempelajari kisah ini. Kemudian kemarin saya melihat video, saya tidak matur yang lain, saya melihat Gus Miftah itu matur begini. Program yang dilakukan oleh paslon, mohon maaf saya membawa paslon, itu seperti programnya Nabi Yusuf. Jadi food estate itu seperti Nabi Yusuf yang menyimpan apa bu? Ketika kita bercerita Nabi Yusuf, gandum, kemudian disimpan di mana? Sampai untuk berapa tahun? Berapa musim? 7. Kemudian beliau, Masya Allah, saya jadi tertantang bu. Apa nyong sing salah sinau gitu. Program food estate caranya kayak programnya Nabi Yusuf. Kemudian itu memacu saya kudu sinau tentang Musa, tentang Fir'aun, tentang Nabi Yusuf lagi. Karena kenapa kok bisa diterjemahkan program food estate itu mirip dengan Nabi Yusuf yang menyimpan gandum digunakan untuk bertahan makan selama berapa musim ibu? 7 musim. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Itu perkataan Gus Miftah yang membuat saya bukan menyalahkan, justru saya tertantang. Nyong kapan sinau maning. Makanya hari ini saya ulangi lagi. Tak baca, tak mengana, tak mengene. Saya mau belajar lagi tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Maka ibunda, masih ada satu kisah lagi tentang Nabi Musa insya Allah, yaitu tentang kematian Nabi Musa yang di buku ini disebutkan, di Al-Quran juga nanti disebutkan bahwa Bani Israel nanti kisahnya ada di Bukit Tih. Maksudnya di mana Bani Israel tersesat selama berapa tahun? 40 tahun. Gara-gara disuruh masuk ke Palestina, mereka bilang apa? Nggak mau, karena di dalam tanah Palestina ada apa? Ada orang-orang yang berbadan besar. Yang disuruh gelut siapa? Musa sama siapa? Sama Tuhannya. Gusti Allah kalih Nabi Musa, kene Bani Israel kan apa? Kan gelut. Sedangkan Bani Israel maunya apa? Mau santai-santai saja. Itulah mereka tersesat selama 40 tahun, tidak bisa masuk kepada tanah Palestina. Nah, ketika tersesat itulah kita akan pelajari insya Allah di Rabu yang akan depan. Apa yang terjadi pada mereka saat mereka tersesat selama 40 tahun, apa yang terjadi pada Nabi Musa, bagaimana kisahnya sampai mereka berhasil masuk ke tanah Palestina. Dan ibu, ini bukan kebetulan. Kenapa hari ini ada penjajahan Palestina dan hari ini kita baru belajar tentang apa? Bani Israel. Tidak ada yang kebetulan. Semua Allah yang membuat kita kok pas ceritanya tentang ini supaya kita semakin beriman dengan kisah yang dikisahkan oleh Al-Quran. Pun ampun kelalen riyen. Umpami nginjang ceritanya Nabi Musa, ampun kelalen. Ben nek dhewek cerita Quran itu nyambung terus. Berawal dari Nabi Yusuf punya 12 saudara, bagaimana dia bertemu dengan perempuan, terus nyambung ke Nabi Musa, nanti sampai penutup kisah Nabi Musa, Bani Israel berhasil masuk ke tanah Palestina. Wallahu ta'ala a'lam sampai yang terjadi pada hari ini. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, Pilpres sudah berlalu, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang amanah. Dan satu perlu dieling-eling, pemimpin itu sesuai dengan rakyatnya. Kalau rakyatnya nimbangnya curang, pemimpinnya apa? Curang. Kalau rakyatnya suka ngambil hak orang lain, pemimpinnya juga begitu. Maka apapun yang diberikan Allah kepada sebuah negara, sebuah tempat, itu pemimpinnya seperti apa, itu tergantung pada siapa? Kepada rakyatnya. Maka mari kita banyak-banyak beristighfar ketika kita menjadi orang yang baik, jangan di Quran, nulisnya di sini.
supaya kita diberikan pemimpin yang baik. Masya Allah, semoga ada hikmahnya dari kisah Nabi Musa dari lahir sampai kematian Fir'aun, dan besok kita masih melanjutkan Musa di bagian terakhir, yaitu tersesatnya Bani Israel di tanah Tih, namanya Tih, di tanah Tih. Nanti saya kirim supaya dibuatkan flyer Mbak Ratna, insya Allah. Maka semoga pertemuan kita sore hari ini mendatangkan manfaat, utamanya untuk yang bicara dan untuk kita semuanya. Mohon maaf banyak iklannya ya Allah. Bunda cerita Nabi apa nak? Bunda cerita Nabi apa nak? Insya Allah. Saya akhiri, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.